Ini mana pula wai? Dulu, iya sakit. Dulu kan sakit. Sakit itu jadi apa itu? Jadi pikiranku juga kemana-mana. Karena kesendirian itu mungkin kan. Aku lebih senang sendiri tuh. Kadang mau ayam itu pun gojek ngomong. Anjing gojek ngomong. Jadi kadang lebih banyak aku bukan daripada manusia di sini. Jadi lebih tenang perasaanku. Mau pulang sampai malam. Jadi mulai dari situ kadang aku mau di rumah Batak itu lama gitu, kayak hidup perasaanku ukiran itu tuh. Kayak memang jalan dia, jadi makhluk-makhluk itu datang ke mimpiku kecil-kecil. Nanti aku tunjukkan, ada ku ukir waktu masih lajang, aku ukir kecil-kecil. Dia sering ke hutan sendiri gitu kan, memiliki imajinasi-imajinasi yang ya semua dari alam inilah gitu. Apa yang dia rasakan di hutan, apa yang yang dialami dia bisa diekspresikannya melalui Gorga itu gitu. Jadi aku tulislah namanya anak hutan. Kalau aku buat organik gitu kan lucu ya kan. Jadi anak hutan lah aku buat. Jadi di kalangan kami teman-teman itu tahu kalau misalnya aku manggil dia itu anak hutan gitu. Mengecat lalu kami belajar pahat. Waktu itu kami di sini ada 4 orang, teman-teman saya juga, seumuran saya baru tamat SMA. Itulah awalnya saya mengenal Gorga. Sebelumnya saya juga sudah kenal dengan budaya Jasral Tambun ini sejak kecil. Boleh union cuma 2 macam. Poki doh jior. Lau tu rumah Batak. Rumah Batak. Nya fungsinya. Setiap pahatan selalu menyimpan jejak tangan yang menciptakannya. Begitu pula Gorga. Di balik setiap garis yang berpilin, setiap lekung yang bertaut, dan setiap warna yang memenuhi ukiran, ada kesabaran yang dibentuk sedikit demi sedikit. Ada pengetahuan yang diwariskan, dan ada kehidupan yang dipersembahkan untuk sebuah warisan. Bagi masyarakat Batak Toba, Gorga bukan sekedar ornamen yang menghiasi rumah bolon. Ia adalah bahasa yang dipahat ke dalam kayu. Bahasa yang berbicara tentang kehidupan, perlindungan, harapan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Di setiap sudut rumah adat, Gorga hadir dalam beragam bentuk. Sulur-sulur yang terus menjalar melambangkan kehidupan yang bertumbuh. Boras pati dengan rupa hewan melata menjadi simbol kesuburan dan kemampuan bertahan hidup. Sima Taniari menghadirkan matahari sebagai sumber kehidupan. Sementara singa-singa berdiri sebagai lambang kewibawaan sekaligus penjaga rumah. Setiap motif memiliki tempatnya sendiri. Setiap pahatan memiliki cerita yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Di balik semua itu, ada orang-orang yang memilih menghabiskan hidupnya bersama bunyi pahat dan serbuk kayu. Mereka tidak hanya menjaga bentuk-bentuk Gorga tetap utuh, tetapi juga merawat pengetahuan, ketelitian, dan nilai yang hidup di dalam setiap ukiran. Salah satunya adalah Jasral Tambun. Di sebuah bengkel sederhana yang dipenuhi aroma kayu, lelaki berambut panjang itu memulai harinya dengan sepotong kayu dan sebilah pahat.
Jemarinya telah mengenali arah serat kayu, sebagaimana ia mengenali setiap motif yang diwariskan leluhurnya. Bahkan telunjuk kirinya telah kehilangan rasa setelah bertahun-tahun menahan tekanan pahat itu. Bekas itu bukan sekedar akibat dari pekerjaan yang berulang, melainkan jejak waktu yang menempel pada tubuh seorang pengukir. Kerja masih di ruang terbuka. Dulu kan ini kan pohon kemiri, agak teduhnya dulu ini. Yang baru-baru sekarang ini jadi rata karena ada kebetulan alat beratnya apa itu kan, toke itu. Dulu aku kerja di sini ya. Jadi ini pun dibangun workshop ini dulu. Ini dari sini 12 kali 6 ini bantuan kawan-kawannya ini, termasuk Lai Situbu, Semarangkir, Stupak, Sepercalang kalau pernah dengar. Lai Paul, lumayan lah kawan-kawan, Lai Olap, lumayan lah kawan-kawan yang membantu untuk mendonasi ini dulu, membangun ini. Jadi dulu sebelum ini berdiri, aku kerja di bawah pohon kemiri itu, mungkir. Ya ini dibangun, mulailah aku mengukir di dalam. Jadi alat-alatku bikinlah di kamar ini. Ini dibagi ini. Jadi sekarang udah bebas lah, mau di sini mau di dalam. Kadang di belakang pakai tenda. Kalau memang medianya meternya lebar-lebar, panjang-panjang, kayak itu, kayak bangunan rumah Batak itu. Ruangan itu dipenuhi jejak kerja yang tak pernah benar-benar selesai. Di setiap sudut, beragam peralatan tersusun, mengikuti kebiasaan tangan yang menggunakannya. Obeng-obeng kecil, kuas berujung halus hingga yang selebar telapak tangan, berdampingan dengan mesin pemotong kayu. Di lantai dan rak-rak kayu, kaleng-kaleng cat bekas pemakaian masih menyisakan warna. Sementara di sudut lain, karung-karung berisi bahan pewarna menunggu giliran menghidupkan ukiran Gorga. Pak, Bapak tulis nerangkan kerjaan. Apa? Buat desain. Ini bahan. Ini tepat. Sama ini meja yang dalam sama yang di luar. Sini cerah. Kadang kerja di sini juga di luar. Lebih cerah. Gitu tuh. Jadi kalau proses kadang gini. Kadang kan kayu yang diantar, kalau bahannya itu dari yang pemilik rumah, kan kita nggak tahu bahan itu dari mana, prosesnya kayak gimana, nggak tahu itu. Paling tahu diuras, dimandiin, yang mau dikerjain itu dipipis pakai anggir, dimandiin gitulah, katanya kayak orang Jawa, mandikan kembang, dipipis lah biar bersih. Ya kalau ritual sendiri pribadi ya paling di rumah maruras, mandi panggil juga gitu. Keramas yang ya paling bakar namanya ya, kalau itu mintanya, kalau pemilik rumahnya bilang yang bagus, kalau dibilang gitu ada bahasanya yang bagus, yang kalau bisa nasumat tuhami, kalau dibilang nasumat tuhami itu kalau bisa didoakan lah ukirannya mulu. Kalau ukirannya udah siap kan, paling bapakku berangkatkan mereka, semoga manggonggom nasa isi ini parnijab, semoga memangggonggom di sini jab begitu. Jadi aku berharap setelah ini ku buat bisa dia melindungi pemilik rumahnya gitu. Kadang memang pemilik kuburan itu kami dijamu makan dulu, jamu makan, bikin doa, baru kami kerjai. Nanti selesai pun itu kami dibikin makan dulu lagi, baru kami diberangkatkan pulang. Itu didoakan juga. Itulah prosesnya kalau kuburan yang udah ada isinya.
adalah kalau dari pribadiku adalah persentebian namanya. Permisi, bikin rokok, bikin laporan itu apa siri. Mulai Mangkorga itu 2011 kalau untuk jadi profesinya. Jadi aku tinggal di sini karena memang orang tua udah di sini. Orang tua udah lebih dulu. Bapak 2001, mama 2010. Jadi 10 tahun bedanya. Jadi aku menggeluti Gorga ini karena memang memang tertarik dan nggak menyangka ini jadi menghasilkan uang, karena dulu juga keluarga menganggap Gorga ini nggak suatu pekerjaan, nggak suatu profesi yang memang wah gitu. Jadi ya syukur-syukur bisa menghidupi keluarga, menafkahi keluarga dari Mangkorga, bisa juga main-main sama anak-anak. Jadi nggak terikat harus di sini, habis waktu di sini baru ke sini. Jadi ya begitulah. Nanti yang besar biar bisa masuk ke situ bawa anak-anaknya. Ini dia lah. Matanya. Aku kalau Mangkorga kadang kan datang anak-anak mau diberantakin, ya dibagusin lagi. Karena mereka minta chat. Kadang aku kasih sikit-sikit kan bagi entah dimanapun dicetin, biar lu dicetin. Ya gitulah. Kadang ditanya, ini bikin apa Pak? Ini bikin singa-singa. Pas tahu ini singa-singa. Jadi kadang kalau si Juge udah tahu, oh ini singa-singa ya Pak. Iya. Udah mulai tahu mereka. Karena kadang ku ceritakan, oh ini namanya ini namanya ini. Ini namanya lupak. Kadang ditanya, ini mau bikin apa Pak? Mau bikin sade-sade. Yang pasti mereka tahu kalau itu udah ukiran itu Gorga Bapak. Iya, kadang kalau ada borokan yang agak santai, kadang aku suruh si juga mencet. Itu udah tahu mencet. Iya, mencet yang kayak gini, tahu dia ini. Ini udah tahu si juga ini. Kalau disuruh mencet ini tahu dia. Oh ini warna ini kan tak. Dia hafal itu. Dan mama si Jugia juga kayak gitu. Dulu sebelum ada si Jugia, sebelum si Jugia lahir, juga bantu-bantukan juga. Dibantu juga mengerjai karena gak aku dekai kan. Saling baca sejauh. Terus kalau mama si Jugia juga lumayan paham lah mencet. Gambar dulu aku suka, menggambar suka. Tapi kalau mengukir ya itulah apanya. Karena gini. Kampung kami ini kan menyeberangi kampung ada namanya ini Pituluan. Ada Panggorga dulu di situ. Jadi kalau aku lewat sekolah kan dulu kan nggak punya uang, nggak ada uang, orang tua terus ngasih uang 1.000 untuk ongkos dari Simpang ke sekolah kan. Jadi kadang kami mau motong jalan kaki. Jadi kadang kalau lewat dari depan rumahnya itu mau dijemurnya Gorga, mau dijemurnya ukiran itu, kadang aku lihat, kadang aku singgah. Itulah mulai awalnya. Jadi karena mengulang, akhirnya aku paham itu. Jadi di mimpiku itu juga memang itu apa ya, kayak kadang Gorga itu juga nama-namanya aku juga bingung sendiri kadang. Kok bisa aku tahu nama-namanya ini, kadang gitu. Jadi mau kadang aku enggak. Memang ini ya namanya ini gitu. Oh, nggak ada sebenarnya aku pelajari, aku hafal nama-nama bagian-bagian rumah itu, nama-nama Gorganya. Tapi tahu aku nggak tahu. Ya itulah mungkin. Dulu memang ada katanya opung di atas yang memang Panggorga. Tapi kan nggak kenal lagi bapakku aja nggak kenal lagi. Opung aja mungkin nggak kenal dia. Ya mungkin adalah mungkin garis jadi terulang gitu ya. Mungkin dari opung. Iya sakit, dulu kan sakit
sakit itu jadi apa itu, jadi pikiranku juga kemana-mana. Karena kesendirian itu mungkin kan, aku lebih senang sendiri tuh. Kadang mau ayam itu pun ku ajak ngomong, anjing ku ajak ngomong. Jadi kadang lebih banyak aku ke hutan daripada sama manusia di sini. Jadi lebih tenang perasaanku. Mau pulang sampai malam, pulang untung baiklah kunang-kunangnya. Mau ngawani, tahu kunang-kunang? Mau ngawani nyenterkan jalan. Kadang kalau aku ceritakan itu orang mungkin beranggapan aku memang di karang itu. Ya tapi memang itu terbukti. Jadi mereka bisa datang gitu kayak ngomong. Jadi ya begitulah. Terus mimpi yang aneh-aneh. Jadi mulai dari situ kadang aku mau di rumah Batak itu lama gitu. Kayak hidup perasaanku ukiran itu tuh. Kayak memang jalan dia. Jadi makhluk-makhluk itu datang ke mimpiku. Yang kecil-kecil nanti aku tunjukkan. Ada ku ukir. Waktu masih lajang aku ukir kecil-kecil. Makhluk-makhluk itu memang ada. Yang dibilang minion itu memang ada, tapi ya ada, memang mereka ada. Makanya semogalah tetap bertahan seperti itu hutan itu. Proses pribadi melatih diri sendiri itu ya akhirnya di sini toh, di 2x2 itu. Jadi aku lebih senang di rumah. Dan di sebelum Manggorga ini sebenarnya aku udah pernah ngikut tukang kayu Marsingsu. Makanya aku paham lah tentang mulai dari kayu yang gelondongan sampai yang mau sampai siap jual bisa lah aku kerjai. Kalau makanku kan, kalau aku kan makan aja aku dikasih udah cukup. Jadi Panggorga itu dulu jumpai aku datangi berharapnya aku diajari karena ketertarikanku di situ. Jadi rupanya aku digaji. Jadi selama aku digaji itu selama beberapa bulan aku sama dia itu kerja, dikasih uang. Kok nggak tambah pengetahuanku, nggak dikasih aku untuk melakukan ukiran itu, mengerjakan. Akhirnya aku tinggalkan. Jadi akhirnya aku jalan-jalan melihat apa yang ada di rumah. Dulu kan masih belum ada handphone itu. Ambil kertas, gambar nanti di rumahku lagi. Lihat mana rumah Batak yang ada yang menurutku aku tertarik, gambar desainnya, aku coba di rumah. Itu pakai sabit gitu, belum pisau ukir kayak sekarang udah tahu ini pisau ukir, ini pisau ini. Pisau apapun aku pakai untuk melatih diri. Ya ukiran dia begitulah, terbuang-buang gitu. Jesral lahir dari keluarga sederhana yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Ayahnya adalah seorang penyandang disabilitas yang kehilangan kedua kakinya. Sementara itu, ibunya hanya sempat mengenyam pendidikan dasar pada zamannya dan menggantungkan hidup sebagai petani. Sejak kecil, perjalanan hidup Jesral sudah berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Ia sempat dibawa ke Jakarta untuk diasuh oleh pamannya yang akrab dipanggil Bapak Huda. Dulu pernah aku sekolah sini, cuman karena tinggal kelas terus dibawalah ke Jakarta. Kalau Bapak Huda, itu. Jadi kan termasuk sekolah yang ditinggalkan ini. Jadi banyak yang bilang, kenapa nggak disekolahkan di yayasan, kenapa nggak sekolah di luar? Karena mampunya kalian. Aku bilang enggak. Kalau enggak kita yang menggunakan ini siapa kan? Di sanalah ia mendapatkan pendidikan melalui sistem homeschooling. Namun pada tahun 2004, Jesral kembali ke kampung halamannya untuk tinggal bersama sang ibu. Kehidupan yang dijalani dengan penuh kesederhanaan perlahan berubah menjadi rangkaian ujian yang datang silih berganti. Pada tahun 2010, tepat setelah menyelesaikan pendidikannya, Jesral harus menerima kenyataan pahit ketika ibunya meninggal dunia. Sosok
yang selama ini menjadi tempat pulang telah tiada. Belum sempat pulih dari duka, cobaan lain kembali menghampiri. Pada tahun 2011, rumah peninggalan orang tuanya hangus dilalap api. Bersamaan dengan itu, Jesral juga harus menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Dalam pemahaman adat yang dianut sebagian masyarakat Batak, di keluarganya saat itu, korban kebakaran tidak diperkenalkan langsung menumpang di rumah kerabat. Di tengah kehilangan tanpa rumah dan tanpa tempat bernaung, Jesral menjalani hari-harinya dalam keterasingan. Karena kan gini, di orang Batak, di pemahaman keluarga aku itu katanya kalau kena musibah ke rumah kebakaran nggak bisa diajak ke rumahnya. Jadi aku dibuatlah dulu pondok-pondok di sini. Jadi aku hiduplah di sini mulai 2011 sampai 2014 akhir. Aku tinggal di sini 2x2. Jadi 2 meter kali 2 meter gubuk. Jadi kalau malam datang hujan, aku basah tidur. Ya ada ayam dulu, ada ayam peninggalan mamat dulu ya. Aku tidur sama ayam, tidur sama entok. Begitulah menjalani kehidupan sendiri dengan perjuangan. Ya pahit getirnya ya begitulah. Pengalamanku, aku pernah ngerjai kuburannya Markasi Turus di daerah Banda Bolon. Itu masih batu. Itu batu sarkofagus, memang asli sarkofagus. Tapi mereka minta itu untuk dipugar sarkofagus itu. Ini dilapis semen dan diukir. Kalau itu memang karena memang inilah mungkin pilihanku. Mulai dari situ memang aku jadi ya emang inilah jalan hidupku. Itu anak kedua aku rasa itu. Itu aku lihat langsung itu dekatku datang petir. Dan aku sampai singkalak jatuh karena saking takutnya warna api kan petir itu langsung. Ada bambu di situ tumbuh terbakar gitu. Dan aku bilang kayak gini. Memang langsung keluar dari mulutku. Ngolodopung dalam di mulutku. Orasi hamu udah kamu karbinotom mana itu salam liga guarhu. Salam taba karbinoto aku. Nama gorkaun. Mulai dari situ lah. Itu. Memang asli petir itu. Ya itulah yang mengingatkan aku terus untuk bertahan di Gorga. Yang banyak dipesan itu Gorga ukir, Gorga uhir, Gorga loktik. Kayak gini lah Gorga kayak gini. Gorga yang diukir, yang diloktik dia, yang dipahat, yang lebih banyak. Ya motif dan desainnya mungkin beragam. Ada ador marulak, ada ador masih sudah subdalan. Jadi ador marulak itu dari bawah naik ke atas, turun ke bawah, muter lagi ke atas. Berulang dia. Itu jenis Gorga. Nah, lebih banyak dipesan biasa Gorga loktik. Yang besar itu si hiung, sorga itu makan banyak waktu itu 2 tahun lebih mengukir itu. Terus gereja di Pakam, ada gereja HKBP di situ besar itu. Terus ada sarkofagus tapi dari kayu peti mati itu. Kalau mau jadi panggorga itu menurutku ya kalau bisa ya bisa mengerjakan aja dulu baru memahami ini harus jalurnya ini ke sini, ini jalurnya ke sini. Jadi kalau filosofi itu kan yang bisa nanti diingat, dipelajari, dibaca, gitu, didengar. Itu ya melakukan aja lah dulu kalau mau jadi panggorga. Karena banyaknya mereka yang bisa manggorga tapi ya mungkin kurang paham. Kalau warna gorga ada 3, warna merah,
merah itu melambangkan keberanian, yang putih melambangkan Hamalimon, kesucian, yang hitam melambangkan Hahomion, kekuatan yang tidak akan bisa goyah. Jadi ibaratnya semua warna kan akan kalah dengan warnanya. Ya jenis Gorga ada 2, hitam, Gorgalotik dan Gorgadais. Gorgadais itu hanya sentuhan kuas. Gorgalotik itu memang diukir, dibentuk, berkontur. Gitu. Ini ulu pau, cuman ini belum siap finishing. Ini ulu pau. Ini kan teksturnya 1, 2, 3, jadi 4. Jadi dia bertangga. Ini. Jadi macam-macam dari Gorgalotik banyak. Ada di sana Walu, ada ipon-ipon itu nanti beragam lagi, ada ratusan tuh ipon bentuknya ini ipon juga ini ipon. Jadi ipon itu apa ya, gigi. Ipon berarti gigi, berarti ada susunan. Jadi dia lebih banyak, dia ipon itu menghiasi pinggiran Gorga, karena dia sebagai bingkai. Itulah ipon. Dia pinggiran daripada ukiran Gorga. Kalau Gorga Lotik itu banyak apanya jenisnya. Gorga Stelian Natulin. Karena ini Gorga Lotiknya ini. Kan dibilang dia Gorga Lotik karena memang di Lotik itu di garis, diukir dia. Ada lupak. Ini lupak namanya. Lupak ini lupak itu butiran-butiran air. Jadi ibaratnya kehidupan itu seperti itu. Jadi ada airnya. Kemanapun dia pergi ada air. Karena orang Batak mungkin paham, setiap ada air pasti ada kehidupan. Jadi itulah kehidupan. Naik turun, dan akan kembali ke nol. Jadi Gorga itu awalnya dari titik. Jadi si Ludung Nipahu itu putaran pakis itu. Kembali lagi. Jadi orang Batak, kenapa dari titik yang dipahami dan diyakini orang Batak itu, karena nggak ada kehidupan ini yang langsung jadi besar. Pasti dari titik akan kembali ke titik. Kalau pemilihan kayu biasanya kami pakai ungil ingul sama itu namanya, cuman penyebutannya beda. Di Samosir namanya ingul, di sini ungil. Ya untuk pemilihan kayu, asalkan jangan berbuah, asalkan jangan berdaun muda, asalkan tidak berbunga, itulah. Asalkan tidak gugur daun itu nggak ada 2 daunnya, tapi udah mulai berkecambah dia. 4 pantangan kayu biar awet dia. Karena gini, patang gobuaton heu inanya itu pantangnya katanya kayu diambil di antara itu. Sebelum pahat menyentuh serat kayu, ada satu hal yang lebih dulu dijaga. Asal usulnya. Jesral percaya setiap karya yang baik harus lahir dari bahan yang diperoleh dengan cara yang baik pula. Karena itu, setiap kayu yang ia gunakan memiliki jejak yang jelas, lengkap dengan izin dan legalitasnya. Bahkan, ketika pohon itu tumbuh di tanah miliknya sendiri, ia memilih tetap untuk menghormati aturan. Sebab, merawat tradisi juga berarti merawat tanggung jawab. Ini kan untuk ukiran kan tertentu ya bahan. Tidak semua kayu alam bisa diukur. Jadi aku beli yang memang yang ditanam, yang ada pemiliknya. Jadi pakai surat semua bang. Oh, pakai surat. Jadi karena nanti harga diriku ke yang punya rumah itu
Iya ya. Berarti maksudnya bukan kayak ngambil dari hutan-hutan apa kan? Hutan-hutan liar bang. Enggak. Mau aku. Jadi kalau beli kayu mesti pakai surat juga nih. Iya. Mau tahu aku. Nanti jadi diputus apa? Diputus UNESCO nanti ternyata. Hidup Jesral pernah berada di titik paling rendah. Setelah keluar dari penjara, ia menjalani hari-hari sebagai pekerja serabutan, menjual kayu bekas, dan bertahan hidup dengan apapun yang tersisa. Di tengah ketidakpastian itu, sebuah perkenalan melalui media sosial mengubah arah hidupnya. Pertemuan itu membawanya kepada Nais Borumarpaung. Dari hubungan yang tumbuh sederhana, lahirlah keyakinan untuk membangun masa depan bersama. Mereka menikah dalam balutan adat Batak yang sederhana, meski harus menghadapi perbedaan pandangan dan penolakan dari sebagian keluarga. Dari rumah yang dahulu berlantai tanah, mereka membangun mimpi sedikit demi sedikit. Bersama, mereka bukan hanya membesarkan keluarga, tetapi juga menghidupkan kembali Gorga sebagai warisan yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Jesral tak hanya mengukir kayu. Ia juga membuka pintu bagi siswa-siswa SMK yang menjalani praktik kerja lapangan. Bersama sekolah yang telah menjalin kerjasama dengannya selama beberapa tahun, bengkel ini menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk mengenal proses pembuatan Gorga. Dari mengenali serat kayu hingga mengukir setiap motif dengan teliti. Harapannya sederhana, ada anak-anak muda yang kelak memilih meneruskan keterampilan yang semakin langka ini. Namun harapan itu tak selalu berjumpa dengan kenyataan. Bagi sebagian siswa, praktik kerja lapangan hanya menjadi kewajiban untuk memenuhi tuntutan sekolah. Mereka datang, menyelesaikan masa praktik, lalu kembali tanpa benar-benar menekuni keahlian yang dipelajari. Upaya regenerasi terus dilakukan, tetapi pengukir baru yang benar-benar bertahan masih sangat sedikit. Harapan Jesral sebenarnya sederhana. Ia tidak berharap semua anak muda menjadi penggorga atau menguasai seluruh filosofi Gorga. Ia hanya ingin mereka mengenal, mencintai, dan bangga terhadap identitasnya sebagai orang Batak. Menurut Jesral, budaya harus mampu berdialog dengan perkembangan zaman. Ketika motif Gorga hadir dalam bentuk karya seni, tato, maupun produk-produk kreatif, itu bisa menjadi cara generasi muda menunjukkan jati dirinya. Meski bukan lagi Gorga dalam pakem tradisional, ekspresi itu tetap menjadi pengingat bahwa budaya Batak masih hidup dan terus dikenalkan kepada dunia. Sebab bagi Jesral, lebih baik budaya beradaptasi tanpa kehilangan maknanya daripada perlahan dilupakan oleh generasinya sendiri.
Perjalanan kami membawa langkah menuju desa Sihiong, Kabupaten Toba. Di sanalah salah satu karya terbesar yang pernah lahir dari tangan Jesral Tambun berdiri. Sulit mengalihkan pandangan dari bangunan itu. Berdiri megah di tengah perkampungan, rumah tersebut menghadirkan bentuk rumah bolon dengan pendekatan yang berbeda. Seluruh strukturnya dibangun menggunakan beton. Sementara setiap sisinya dipenuhi dengan pahatan gorga yang memadukan warna merah, hitam, dan putih. Dari kejauhan, lengkungan atapnya langsung mencuri perhatian siapapun yang melintasi jalur Parapat menuju Toba dan Tapanuli. Semakin dekat melangkah, semakin banyak detail yang mengundang rasa ingin tahu. Dua patung naga menyambut di sisi kiri dan kanan tangga menuju rumah. Di sepanjang gerbang, berbagai motif gorga seperti Dalihan Tolu, Desa Nawalu, Suhi Apang Naopat, hingga Simarogung-ogung. Dipahat lengkap dengan namanya, seolah mengajak setiap pengunjung mengenal kembali ragam gorga Batak. Di berbagai sudut tembok, kepala-kepala harimau mengelilingi bangunan. Sementara hamparan rumput yang luas menjaga suasana tetap asri. Rumah panggung 3 lantai ini tetap mempertahankan susunan ruang khas rumah bolon. Di dalamnya terdapat 7 kamar, ruang para pergondangan, tiang-tiang penuh gorga, hingga ruang bawah yang dahulu menjadi kandang ternak dan kini difungsikan sebagai garasi. Modern dalam fungsi tetapi tetap setia pada filosofi rumah adat Batak. Sesampainya di lokasi, kami belum berkesempatan bertemu langsung dengan pemilik rumah. Kesibukan yang tengah dijalaninya membuat wawancara dilakukan melalui sambungan daring. Dari sanalah perjalanan kami memahami bahwa rumah ini tidak pernah dibangun hanya untuk menjadi bangunan yang megah. Pemilik rumah itu adalah Ferry Manurung bersama istrinya Borumani. Di usianya yang kini menginjak 60 tahun, ia adalah ayah dari 6 orang anak. Dari 5 bersaudara, Ferry menjadi satu-satunya yang masih hidup
sekaligus menjadi pewaris terakhir dari kedua orang tuanya. Rumah ini bermula dari sebuah amanah. Ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, Ferry menerima warisan keluarga dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun baginya, warisan itu bukanlah kesempatan untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih mewah. Ia justru teringat pada impian ayahnya yang semasa pensiun pernah mengajak sang ibu pulang ke kampung untuk membangun sebuah rumah Batak. Nggak ada niat saya membangun itu. Jadi meninggal orang tua saya dapat warisan kan. Nah, jumlahnya nggak sedikit. Terus kupikir mau kemana lah aku bikin ini. Aku nggak ada lagi minat jalan-jalan ya kan. Nah, dulu bapakku waktu pensiun udah diajaknya mamaku tinggal di kampung. Kampung lah kita biar ku bangun rumah Batak katanya. Jadi karena mamaku jualan, nggak mau dia. Ah itu, jadi kan, nah sekarang ini ada uangnya sama aku, ya udah aku bangun aja rumah itu. Pada pintu pertama rumah, terukir nama Ferry bersama sang istri. Sementara di pintu menuju ruang utama, terpahat nama ayah dan ibunya. Dua pintu itu menjadi penanda perjalanan sebuah keluarga. Bahwa rumah ini berdiri bukan hanya atas nama generasi yang membangunnya, tetapi juga sebagai penghormatan kepada generasi yang lebih dulu bermimpi. Nilai pembangunan rumah ini mencapai sekitar 6 miliar rupiah. Sebagian dana berasal dari warisan orang tua, sementara selebihnya ditambahkan dari tabungan pribadi Ferry sendiri. Membikinnya pun apa namanya ya, tadinya sederhana, akhirnya jadi mewah ya kan. Akhirnya jadi besar. Gara-gara si Jesral itu. Ia bahkan sempat mengajak keluarga besar maupun keluarga kecilnya untuk ikut terlibat. Bukan semata membantu biaya, tetapi agar rumah ini menjadi milik bersama yang kelak dirawat bersama-sama. Namun ajakan itu tak banyak mendapat sambutan. Pada akhirnya, sebagian besar perjalanan membangun rumah ini harus ia jalani sendiri. Keputusan lain yang tak kalah penting adalah memilih beton sebagai material utama. Menurut Ferry, rumah kayu membutuhkan perawatan yang besar dan belum tentu mampu dipikul oleh anak cucunya kelak. Ini motif si topi. Kenapa dia bilang si topi? Karena dia si topi itu kan di sini kerho yang untuk kerja, narik pedati, narik luku, narik sisir. Si topi itu apa? Topi itu nama jalinan kayak tikar dia. Ini jadi tikar. Dia naik, turun, naik, turun. Naik turun, baik tiba-tiba dijauhin dia tangga. Selama lebih dari 1 tahun, Jesral bersama 4 hingga 6 orang anggota timnya mengerjakan setiap pahatan secara manual dengan nilai jasa mencapai sekitar 800 juta rupiah. Hasilnya bukan sekedar rumah yang megah, melainkan sebuah karya yang memperlihatkan bahwa Gorga masih dapat hidup berdampingan dengan arsitektur modern. Bagi Ferry, 6 miliar rupiah bukanlah harga sebuah bangunan. Nilai itu adalah bentuk penghormatan kepada orang tua, kepada kampung halaman, dan kepada budaya Batak yang menurutnya semakin sedikit dipahami generasi sekarang.
Ia memperkirakan sebagian besar masyarakat Batak masa kini bahkan tidak lagi mengenal makna di balik gorga yang selama berabad-abad menjadi identitas rumah adat mereka. Karena itulah rumah ini dibangun agar ratusan tahun dari sekarang masih ada tempat di mana orang dapat melihat, mempelajari, dan memahami bagaimana sebenarnya wajah rumah Bolon beserta gorganya. Hari ini, rumah itu tidak dibiarkan menjadi museum yang sunyi. Pintu-pintunya terbuka bagi keluarga besar, masyarakat yang singgah, kegiatan pelatihan pemerintah, hingga ruang berkumpul bagi generasi muda. Di halaman samping, Ferry bahkan merencanakan pembangunan Sopoeme, lumbung padi tradisional Batak yang kini semakin jarang dijumpai. Di tengah arus modernisasi yang perlahan menggeser rumah adat dari kehidupan masyarakat, rumah ini menjadi pengingat bahwa warisan tidak selalu bertahan karena usianya. Ia bertahan karena masih ada orang-orang yang memilih merawatnya, memperjuangkannya, dan menghadirkannya kembali untuk generasi yang belum sempat mengenalnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, masih ada anak muda yang memilih menjaga warisan leluhurnya. Usianya yang baru 19 tahun, si Malo memulai perjalanan sebagai pengrajin gorga. Bukan tanpa tantangan, setiap pahatan mengajarkannya tentang kesabaran, ketelitian, dan makna di balik setiap motif yang diwariskan turun-temurun. Awalnya saya belajar itu baru pertengahan tahun 2025, tepatnya setelah tamat SMA. Saya awalnya diajak oleh UD ini, Jasral Tambun, untuk membantu di workshop ini. Kebetulan waktu itu ada proyek membangun rumah Batak di Siong, seperti yang ada di video sebelumnya. Awalnya itu mengecat, lalu kami belajar pahat. Waktu itu kami di sini ada 4 orang, teman-teman saya juga seumuran saya baru tamat SMA. Rambut gondrong yang mengembang keriting membingkai wajah si Malo saat jemarinya lincah menuntun setiap gerakan di workshop JT Gorga. Libur semester perkuliahan saat ini tak ia habiskan dengan bersantai. Hampir setiap hari memilih datang ke bengkel, mengisi waktu luangnya, dan mengulik dan terus mengasah keterampilan. Ini aja dalam itu tengok. Kita yang harganya. Tertariknya itu memang sudah mulai SMP, tapi waktu itu kan masih takut-takut. Terlebih lagi kan mengukir ini cukup berbahaya dan pekerjaan berat, terutama pisau-pisaunya itu. Sekian lama vakum. Lanjutlah pertengahan tahun 2025 ini, udah cukup dewasa, udah tahulah risiko dan bahayanya megang pisau ukir itu.
kami lanjut lagi gorga bersama teman-teman kawan itu, belajar juga dari UD ini. Ada juga abang-abang senior lain juga yang mengajari gorga ini. Saya tertarik mulai dari kecil, memang sudah kok unik ukirannya ini. Sulit sebenarnya, tapi dengan proses belajar ya mungkin kedepannya bisalah lebih baik lagi. Pengalaman megang pati itu sulit Kak. Pertamanya itu memang tangan ini sampai kapalan, kadang kena tokok juga sampai berdarah. Memang sulit, ditambah lagi kan kita ini medianya kayu, jadi kesalahan sedikit saja itu bisa fatal Kak. Bisa mengulanglah dari awal. Ditambah lagi memang bahan baku untuk kayu sekarang ini sulit, karena kayu yang digunakan juga nggak sembarang Kak, harus menggunakan kayu ungil. Perendaman kayu ini udah berlapis-lapis. Ada sebagian yang mulai setahun lalu, yang terakhir masuk itu 8 kubik bulan awal Februari kemarin sampai sekarang. Sebagian juga udah ada yang keluarkan di sana tadi, udah dipakai tulang-tulang tukang itu sama abang-abang senior itu. Sekarang ini rencananya mau diangkat bulan 12 lah, habis tiangnya selesai dipahat, buat dipakai untuk membangun rumah Batak lagi di Sibedihun. Awal masuknya itu dilangsir dulu, baru diletakkan kolam. Ini sebenarnya salah aturannya, harus dibuat pancangnya di kati biar gampang diangkat. Cuman karena waktu itu jadi asal dimasukkan aja. Dari situ direndamkan, keluarkan dulu, tunggu 2 hari, bersihkan, baru dipasang nanti ke tiang itu nanti lagi. Anak-anak itu nanti gampang itu guys, cuman ngikat-ngikat aja nya, baru kita derek nanti pakai mobil ke atas. Jangan terlalu capek, biar cepat juga. Kayu ini juga unik Bang, kalau pas dia kering berat, tapi pas basah kayak gini dia ringan. Inilah Kak, kayu yang baru dikeluarkan dari kolam. Ini dia Bang, kalau nggak kerendam semua kayunya jadi baling dia. Yang menginspirasi saya itu salah satunya memang udah Jasral Tambun, baru ada lagi satu orang senior lagi dari kampung saya. Saya melihatnya itu orang itu keren kali bisa membuat ukuran-ukuran seperti ini. Ditambah lagi memang gambar-gambar dari mereka ini juga bagus, terasa hidup. Bisa dilihat dari rumah-rumah Batak yang sudah dikerjakan, dari pemakaman atau kuburan Batak, bisa dari tugu-tugu. Memang kalau orang awam memang melihatnya seram, tapi kalau kita sudah mengerti melihatnya itu gambar-gambar itu seolah hidup. Di Sihyong itu saya masuk itu pertengahan 2025 sudah 80%. Kami cuman ikut tinggal memulai saja, karena sebagian sisanya kan udah mereka kerjakan. Waktu itu saya juga masih sekolah belajar di SMA. Kami waktu itu mengerjakan bagian gambar-gambar dindingannya, baru gapura selamat datang yang di depannya itu. Selamat datang di Lumban Ria. Itu saja yang kami kerjakan pada masa itu. Perkembangannya itu sekarang saya sudah tahu jenis-jenis gorga itu, maknanya, arti warna-warna yang digunakan, serta makna-makna yang terkandung. Misalnya kalau di rumah digunakan misalnya gorga sitompi, kalau di kuburan misalnya gorga ador, saya sudah paham maknanya. Keinginan saya itu sebenarnya bisa membuat gorga-gorga kecil untuk souvenir, karena ini merupakan strategi juga untuk menarik minat anak-anak muda, karena kan
anak muda sekarang ini senang menggunakan souvenir seperti kalung, gelang, cincin dan lainnya. Yang pertama mungkin mereka kurang apa ya Kak? Kurang edukasi, mereka mungkin belum paham. Yang kedua itu Kak, mereka itu pikirnya menggorga ini cuma memahat saja, padahal pekerjaannya itu berat, mulai dari mengambil bahan, melangsirnya, pemilihan bahan, terus proses mengukirnya juga memerlukan waktu yang lama dan kelitian yang tinggi Kak. Itu yang membuat mereka kurang tertarik karena memang sulit Kak. Harapan saya itu ya bisalah terus melestarikan budaya Batak Toba ini, khususnya pada bidang seni rupa yaitu Gorga, agar terus terlestari dan mungkin mengenalkan ke mata dunia. Supaya dunia tahu bahwa Batak Toba ini walaupun berada di pedalaman memiliki budaya yang indah lah Kak. Mulai dari seni rupanya, adat-adatnya, dan cita-cita saya mungkin menjadi penyuluh pariwisata lah untuk memperkenalkan Gorga ini ke mancanegara. Ditambah lagi dengan kemajuan sekarang ini, mungkin pengaruh globalisasi juga, banyak budaya barat yang masuk juga. Kita sangat perlu mempelajari budaya Batak Toba ini, terutama Gorga ini. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita, identitas nasional kita sendiri, dan terpengaruh oleh budaya dari luar. Hukumnya di mana? Arungku. Di balik setiap ukiran Gorga, ada tangan-tangan yang bekerja dalam diam. Tangan yang terbiasa mengelola tanah, mengangkat batu, dan kini memberi napas pada sebatang kayu. Luminter Sitorus, seorang petani sekaligus tukang bangunan dari Lumban Sakala, turut mengerjakan pembangunan rumah adat Batak ini. Ia berperan sebagai pandedorpi, yakni ahli yang mengerjakan struktur utama bangunan dalam tradisi arsitektur Jabu Bolon. Di sela musim bertani yang lengang, ia memilih memahat bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga menjaga warisan leluhur. Molo haunion cuma 2 macam. Poki doh jior. Lau tu rumah Batak. Rumah Batak, rumah Batak. Nah, fungsinya. Molo tiang on, molo mulai sen hau bulat di mana? Nung saat di tempat on, saya belum pengerjaannya. Saya ada tiang. Sampai selesai, sampai siap pakai. Seminggu. Kalau yang dari bulat dia. Tapi udah dia apa? Dari yang besar dia, cuman dibentuk. Nah, itu seminggu. Jadi mulai sini, kayak inilah ya, masih 1 hari lagi ngerjain itu. Kepalanya itu belum siap. Yang itu. Ya kan, untuk kepalanya ini pasti dong, tak saya itu enggak. Toh juga ngerjain itu dari mulai pahat sampai ini bikin kayak gini, sampai selesai dia tetap juga 1 minggu dia. Bukan dari bulatnya yang tadi kan? Ya itulah. Paurahot di barbar, makanya di sinso dibentuk. Pakai sinso. Sian awal, molo manuali mana teba waktu kan ini. Jadi makanan nung di sinsi mana di barbar mana dibentuk makan. Jadi naga di sono terbentuk. Molo untuk sadar rumah Batak gimana? 20 tiang. 20 tiang mana? Sadar rumah Batak.
Bahasa Bataknya beliung mak. Nah itu beliung jok pahat. Ratsang mak. Nah yang masuk tuh lubang-lubang on. Ini meniup tiang musuh dia sajong-jong. Menunun lilik saya dah. Baru mangkor gaman nunun liling musik. Iya. Baru mah masang urur mah mulu bahasa Batak mak. Mulu bahasa Indonesia nak kuda-kuda. Bangun sudi, sarok penahan nak. Jalope mulu rumah Batak anti gempa, dangarong istilah gempa iso. Bermain terus, goyang. Biarpun bagaimana kuatnya gempa dia enggak runtuh. Nih. Imahal ini akau putana dulu. Maaf ini lubang. Itu yang paling susah. Paling dapat paling tinggi 1,5 lubang satu hari. Paling tinggi itu. Satu, dua. Ya ini banyak lubangnya ini. Ini bermacam-macam ini. Ada yang 3 lubang. Ada yang 4, ada yang 6. Jadi nggak bisa kita pastikan semuanya kan gitu. Nggak kita hitung lubangnya semua ini. Kalau kita hitung lubangnya semua baru kita bisa prediksi kan berapa hitungannya. Ini Ada tulisannya. apa nih? Belakang. Hah? Belakang. Belakang. M. Itu udah sama dapur, semua sama bahannya semua. Udah sama semua. Asli kayu semua. Asli kayu semua. Nanti atapnya hijau. Enggak, Benteng. atapnya bitumen. Bitumen itu apa ya? Aspal. Apa itu bilangnya? Yang model kertas pasir dia. Jadi kalau kena hujan dia enggak meredam suara dia. Meredam. Kerbau. Dia ada apa? Kayu seperti rasang untuk biar kerbau gak keluar. Oh. Dan diketam, habis diketam dibulatkan lagi seperti ini motifnya. Baru dibentuk labenya, itu motifnya. Baru dibuat lubangnya. Gitu. Membarbar biar lebih permukaannya lebih lebar. Ini sama permukaannya lebih lebar. Ini linggis untuk mengguling. Ini sejalan sampai ini. Ini sejalan sampai ini. Ini baliung juga ini. Baliung. Ini pisolotik ini. Mengguling. Ini pisolotiknya ini. Ini untuk mengukir. Ini pahat juga. Ini baliung. Ini untuk membentuk ini barbar letek ini. Sama ini juga. Terus batu gosok. Ini take untuk motif biar lebih halus dia. Ini martil, tokok, ini pahat atau pahat, ini bor untuk memudahkan lebih pengelubangan. Ini dia lah. Alah, itu ini. Di balik setiap karya yang lahir, selalu ada seseorang yang ikut menjaga nyalanya tetap menyala. Bagi Jesral Tambun, sosok itu adalah Nais Boru Marpaung. Bukan hanya sebagai istri, tetapi juga teman seperjalanan yang menemani sejak masa-masa paling sederhana. Ketika rumah masih berlantai tanah dan mimpi tentang Gorga
baru dimulai. Di balik setiap pahatan ada doa, ada pengorbanan dan dukungan yang tak selalu terlihat. Ada kisah yang tidak dipahat di atas kayu, tetapi terukir dalam kesetiaan, kesabaran, dan perjalanan yang dilalui bersama. Memang dari awal sebelum kami nikah juga dia sering bawa aku lihat rumah-rumah bata yang udah lama-lama kami pergi lah kayak gitu kan. Baru dia kasih tahu ini gorga ini gorga ini. Meskipun sementara aku kan nggak ngerti gitu, tapi kami bawa kamera, jadi selalu kami abadikan apapun yang misalnya yang dibilang dia selalu ku abadikan gitu. Kalau misalnya dibilang pacaran sama dia setelah menikah, ya itulah pacarannya. Belajar tentang gorga, aku belajar tentang gorga sama dia gitu. Dia ngajarin cara memahat bagaimana, dia ajarin semua memang. Iya. Karena menurutku laki-laki organik. Maksudnya mungkin dari segi apa, mungkin dari segala hal lah ya aku lihat ya. Karena dia orangnya menyendiri gitu. Aku bilang sendirian enggak juga, karena mungkin dia punya teman juga penggorga gitu kan. Pengukir banyak lah temannya, tapi kulihat dia sering ke hutan sendiri gitu kan, memiliki imajinasi yang ya semua dari alam inilah gitu. Apa yang dia rasakan di hutan, apa yang yang dialami dia bisa diekspresikannya melalui gorga itu gitu. Jadi aku tulis lah namanya anak hutan. Kalau aku buat organik gitu kan lucu ya kan, jadi anak hutan lah aku buat. Jadi di kalangan kami teman-teman itu tahu kalau misalnya aku manggil dia itu anak hutan gitu. Kalau dia kelebihan kayak seakan-akan membandingkan gitu kan, karena dia satu nggak peminum tua gitu kan, nggak pigi-pigi keluar-keluar malam, enggak. Kalaupun dia pergi, seandainya ya wajar lah, misalnya dia pergi kerja, baru itu orang itu ngobrol-ngobrol sama kawannya, ada yang minum, ada yang apa gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau aku memang dibandingkan apa ya, maksudnya kebanyakan di sini gitu, laki-laki di sini, bapak-bapak di sini banyak kelebihannya. Dia itu nggak main judi, kemudian banyak lah dia, udah aku bilang dia pekerjaan domestik, kerjai juga gitu. Sendiri dengan benda motor boleh. Kalau sebenarnya kalau lisannya ke kami tuh nggak pernah itu marah, nggak pernah marahin aku, nggak pernah. Itu yang paling apa, memang nggak pernah dimarahin aku, nggak pernah dipukul. Anak-anak pun manjanya dibawa semuanya. Cuma memang ya kalau orang pun kalau marah, kalau misalnya udah di tingkat apanya gitu kan, berlebihan marahnya pasti
otomatis keluar lah kan. Anak-anak pun pernah ya dimarahi gitu. Tapi kalau di kehidupan kami sehari-hari baiklah gitu. Laki-laki yang is the best lah menurutku. Suamiku ya. Awal ketemunya kami di Sipahalima Parmalin. Di situ ketemu aku pikir ya sama-sama naposo gitu kan, lagi ke nyuci piring apa biasa lah gitu. Sebenarnya memang aku bukan Parmalim, cuman karena teman satu kamar itu Parmalim, ya biasalah ikut bantu-bantu kayak gitu. Rupanya dikenalkan lah sama kawan gitu. Rupanya ya udah ganti nomor HP biasalah kan, masih zamannya dulu kayak gitu kan, ganti nomor HP, komunikasi gitu. Ya awalnya aku pikir dia Parmalim gitu kan lah, tapi aku nggak Parmalim. Ya nggak ada dulu kepikiran mau gimana ini dia Parmalim gitu. Tapi lama-lama dia bilang aku nggak Parmalim itu, katanya gitu. Ya udahlah, komunikasi lah, dari situ awalnya kami ketemu. Ini ketemunya 2014 kayaknya, 2014. Kemudian waktu waktu bawa Sitor, kayaknya Sitor Situmorang, harusnya aku pergi sama orang Bang John kemarin itu, tapi aku nggak ikut. Kemudian ada acara di Parapat, aku nggak ikut. Padahal dia di situ juga, kemudian mau ikut juga di situ. Nah yang terakhir waktu mau ada di Taman Budaya di Medan, dia yang nggak datang, tapi aku datang gitu. Berarti memang jodohnya nggak di situ kan. Rupanya ya di Parmalim itulah kami ketemu. Nggak kenal siapa dia gitu, tapi kawan-kawan kenal semua. Aku bingung kan, siapa ini gitu. Jadi tanyalah, rupanya dia bagian mengukir gitu. Apa itu ukiran gitu? Rupanya Gorga. Aku pun dulu kan nggak fokus lah, nggak pernah fokus karena orang tua juga bukan yang ini ya, bukan yang orang yang ngenalin budaya begini, adat begini, nggak kayak gitu. Orang tua udah lebih ke modern lah gitu kan. Jadi setelah mengenal dia tentang Gorga, aku carilah referensi gitu. Ternyata orang-orang sekeliling dia tuh udah berteman sama aku gitu. Cuma dia yang belum. Dan di beberapa kegiatan seharusnya kami bertemu, tapi aku nggak pernah hadir di kegiatan itu, Bang. Satu dari tingkat emosional ya. Emosionalnya kan kadang dia berubah-berubah. Misalnya dulu dia itu orangnya keras, memang keras sampai sekarang pun kerasnya, memang keras dia. Tapi setelah punya istri, punya anak, ya setelah berkeluarga mungkin jadi makin berubah lah pandangan itu gitu kan. Apalagi dia sama orang langsung, kalau kata orang Batak si juluk matani horbo katanya gitu. Maksudnya apa yang menurut dia benar ya itulah, maksudnya kau itu kayak gini, kau itu mencuri, maksudnya kayak gitu kan. Tapi sekarang dia udah mulai mulai bisa nggak dengan kasar lagi gitu, udah agak diperhalus lah bahasanya. Dulu memang kasar kali dia. Kalau kelebihannya, banyak kelebihannya sebenarnya. Oh yes, aku jurusan pendidikan geografi. Sebenarnya kalau dari akademisi mungkin aku jadi seorang guru ya. Dan sebelum ketemu dia kan aku memang juga sudah mengabdi di Papua gitu. Awalnya memang sebelum ketemu dia aku memang mau tinggal di Papua kian gitulah, mau benar-benar mengabdi gitu kan. Cuman setelah ketemu dia, ya kulihat dari latar belakang dia pengukir rumah tradisional nggak memungkinkan kami di Papua. Ya udahlah, stay di sinilah gitu. Sekarang anak sudah 4, perempuan semua. Kalau dibilang masalah kehidupan kami dari awal sampai sekarang, kami memang benar-benar mulai dari nol gitulah. Karena pernikahan kami pun ya sama-sama berjuang lah. Apalagi dia kan harus bangun rumah ini ya dari nol lah. Kayak mana kami nikah belum seperti inilah, sedangkan kami udah nikah aja masih seperti ini gitu kan. Bisa lah, kalau orang yang datang bisa lah ngelihat, berarti memang kami benar-benar dari nol, sama-sama berjuang gitu. Cuman yang paling banyak berkorban mungkin dia lah ya. Sekalipun aku dibilang misalnya, udah sarjana, kenapa nggak kerja gitu. Banyak pertimbangan kami berdua lah, sama-sama kami berdua memikirkan juga itu. Tapi demi kebaikan bersama, apalagi dia kan pergi, kalau misalnya pergi itu kan nggak sehari 2 hari gitu. Kadang mau seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Jadi nggak mungkin aku kerja sementara anak-anak masih kecil-kecil gitu. Banyak tantangan sih, tantangan tuh banyak, mau dari luar ataupun dari dalam kami sendiri. Karena
nggak adanya pernikahan yang sempurna. Kami pun sering juga berbeda pendapat gitu. Tapi di balik itu banyaklah keluarga yang masih dukungan juga sama kami kayak gitu kan. Ya belajarlah dari situ. Setiap hari masih tetap belajar untuk menjalani keluarga ini. Apalagi karena dia maksudnya beda ini kan, aku akademisi sementara dia orang lapangan kayak gitu kan. Pasti banyak perbedaan tapi tetaplah belajar kayak gitu. Ya kalau kulihat, kalau dari aku sendiri ya semoga lah dia berpikir juga adanya aku masih ambil bagian lah sama pekerjaan dia, dalam artian misalnya kalau dulu sebenarnya sebelum ada anak-anak ikut juga pengen aku belajar, maksudnya biar bisa bantuin dia gitu. Baru kalau dia termasuk laki-laki yang aku bilang termasuk laki-laki yang memang benar-benar bertanggung jawab lah gitu. Sekalipun memang dilihat aku udah capek kayak gitu kan, pagi dia masak, mau dia masak. Waktu belum ada mesin cuci contohnya dia nyuci semuanya dia kerjain gitu. Makanya aku pun berusaha kayak mana, misalnya dibilang kami ada kerjaan loh kayak gini, kayak mana baiknya, ya aku kasih lah apa yang aku bisa kasih saran, ya aku kasih gitu. Karena cuma itu yang aku tahu, karena kalau bagian mengukir aku nggak bisa gitu kan. Setidaknya ngasih masukan-masukan yang ya kayak misalnya membuat dia ke dalam suatu kalimat kayak gitu. Misalnya dia kan kurang jujur, memang di awal memang kan karena Bapak juga ini sebenarnya bahasa-bahasanya ini lancar gitu kan. Jadi kadang kalau mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia maksudnya begini loh gitu, menjelaskan gitu, ya aku usahakan gimana biar orang yang mengapai dia itu mengerti gitulah, orang yang kerjasama itu ngerti gitu. Ya kayak gitulah kehidupan kami. Sebenarnya kami ini ya masih seperti orang kampung juga lah, masih sederhananya kehidupan kami. Sama seperti sebagai orang tua sama juga. Ya kadang marah sama anak, ya sama gantian. Nggak boleh kayak gitu. Ya saling mengingatkan lah gitu. Sebenarnya ya satu kan kami kan pemikirannya nggak monoton kami kan. Kami selalu belajarnya kami. Mau dari segala hal kami selalu belajar. Apalagi zaman sekarang kan anak-anak nggak bisa dipaksakan ya kan. Tapi kalau untuk mempersiapkan salah satu memang enggak. Cuma kalau bapaknya si Juge ini, Bang Jesral ini selalu membuat misalnya kalau dia lagi mengukir, anak-anak dibiarkan dekat. Misalnya kalau dia mencet Gorga, anak-anak ikut gitu. Disitulah jadi alami prosesnya gitu. Jadi sebenarnya kalaupun dia punya bakat ke situ, ya dia sendiri enggak karena kau harus kayak gini ya, enggak gitu. Ya alami. Kayak misalnya kayak si Jugi ya, kalau disuruh mencet Gorga udah bisa gitu, tapi ya bukan karena kita paksa gitu. Kalau harapanku yang pertama untuk anak-anakku lah ya gitu, seandainya pun mereka nggak ada di bagian Gorga, ya jadi orang bijak lah gitu, nggak pun harus pintar, nggak pun harus juara gitu. Kalau harapanku untuk Bapak si Jugia, ya dia harus sabarlah sama kami, karena memang sudah kulihatnya karena perempuan ini kan kayak anak-anak aku kan harus kayak mau diapa kayak gitu, kayak diapai, dimanja kayak gitu kan. Ya kesabarlah dia untuk menghadapi kami kayak gitulah. Kalau untuk usaha JT Gorga ini harapanku ke depannya ya semakin berkembang, kemudian semakin banyak orang yang datang bukan hanya sekedar untuk melihat, tapi memang benar-benar mengenal budayanya lah gitu. Khususnya Gorga kan Bapak si Jugia gitu kan. Itunya harapanku ke depannya, karena nanti kan mungkin bukan hanya untuk Gorga aja dibuat, mungkin masih ada lagi, karena Bapak si Jugia juga bisa membuat bagian-bagian tenun gitu, alat-alat tenun atau apa. Ya memang sih masih panjang ya perjalanan, tapi itulah harapan ke depannya. Setelah usaha ini masih tetap berdiri semakin bagus gitu, dan adalah dampak dari segi misalnya budaya sama orang-orang yang datang gitu. Jangan hanya sekedar berkunjung udah lupa atau apa gitu kan. Adanya orang hanya karena banyak juga yang datang ke sini hanya sekedar berfoto. Ini bagus kayaknya, ini apa? Berfoto kan biar estetik katanya. Kalau untuk Bapak si Jugia harapannya ya semoga lah lebih, kemana aku bilangnya, lebih sabar dia menghadapi hidup ini.
apalagi di bagian seni ini kan banyaknya guncangan dia sebenarnya. Sebenarnya dia mungkin banyak pikiran tapi nggak pernah dia maksudnya keluh kesahnya kalau di depan kami nggak pernah ya dibilang. Cuman kan itu nggak tersirat nih, nggak tertulisnya itu, tapi tersirat ya bisa nyawa lihat dia banyak pikirannya gitu kan. Ya semoga lah apa yang dicita-citakannya, apa yang harapannya untuk usahanya ini semoga sukseslah ke depannya gitu. Pada akhirnya, setiap ukiran akan selesai dipahat. Rumah-rumah akan tetap berdiri. Waktu akan terus berjalan. Generasi akan terus berganti. Namun, yang menentukan panjangnya usia sebuah warisan bukanlah kayu, batu, atau beton, melainkan manusia yang memilih untuk menjaganya. Di tangan Jesral, di langkah para pengrajin, di semangat anak-anak muda, dan di rumah yang dibangun Ferry Manurung, kami menemukan satu hal yang sama. Warisan tidak lahir untuk dikenang sesekali. Warisan hidup ketika terus dikerjakan, dipelajari dan diwariskan. Mungkin itulah makna Gorga yang sesungguhnya. Bukan hanya pahatan di dinding, melainkan jejak yang mengingatkan dari mana kita berasal dan kepada siapa warisan itu akan diteruskan. Ini video ya. Mama ini bun, mama ini bun. Oke, ini namanya pasu. Pasu lagi menunggu makanan dibuat sama tulang Habib. Bilang dulu tulang Habib. Tulang? Iya.